Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran de Sales SCY, dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema kasih itu sumber hidup manusia. Adalah suatu rahmat Tuhan saya dapat berjumpa dengan Percy N. Kambata, pendeta agama Zarathustra. Penampilannya yang sederhana dengan pakaian putih-putih hingga topi menampakkan suatu kesejukan tersendiri. Bicaranya sangat sederhana. Ia selalu menatap wajah lawan bicaranya sebagai tanda hormat dan perhatian. Meski baru pertama kali berjumpa, tidak ada rasa asing di antara kami. Padahal agama kami berbeda. Warga negara kami juga berbeda. Dia seorang warga negara Singapura yang menginjakkan kaki di kota Empek-Empek, Palembang karena tragedi jatuhnya pesawat Silk Air di Sungsang, Sumatera Selatan 19 Desember 1997. Kami berjumpa dalam acara peresmian Monumen Silk Air untuk menghormati dan mendoakan 104 korban di pemakaman Kebun Bunga 19 Desember 1998 silam. Saya adalah satu-satunya ulama Indonesia yang diundang untuk mendoakan arwah para korban itu. Sementara semua ulama yang lain dari berbagai agama berasal dari Singapura. Saya memang buta mengenai agama Zarathustra. Yang terlintas dalam pikiran saya cuma nama pendirinya, yaitu Zoroaster, yang memulai agamanya di Iran ribuan tahun silam. Tetapi soal inti ajarannya saya buta. Karena itu saya berdialog dengan Kambata. Saya ingin tahu. Our religion teaches us to be a good person, kata Kambata. Artinya, agama kami mengajarkan kami untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik itulah titik tolaknya. Lantas, dalam hidup sehari-hari, agama Zarathustra merealisasikannya dalam good thoughts, pikiran yang baik, good words, berkata baik, dan good deeds, berbuat baik. Falsafahnya sangat sederhana. Seandainya semua orang memiliki falsafah seperti itu, tentu dunia akan menjadi lain. Dunia ini akan menjadi tempat manusia memanen damai, kasih, persaudaraan sejati, bukan badai kekacauan seperti yang sudah, sedang, dan akan kita alami dan saksikan dalam hidup kita sehari-hari. Tentu dunia ini akan selalu diwarnai oleh suasana hidup yang saling menghormati. Hak-hak asasi manusia sungguh-sungguh dihargai. Tidak perlu lagi ada diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras atau etnis tertentu. Semua hidup dalam damai. Most of all, we have to love each other, kata Kambata. Artinya yang terpenting adalah kita mesti saling mengasihi. Bukankah ini sungguh-sungguh indah? Untuk merealisasikan kasih itu, Kambata yang mengaku sebagai pendeta part-time karena jumlah umat Zarathustra di Singapura sangat sedikit, memberi makan kepada kaum fakir miskin yang datang ke restorannya di Jalan Orchard 391 Singapura. Saudara-saudari terkasih,
kasih. Satu kata inilah yang mesti menjadi pegangan hidup setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Kiranya setiap agama dan kepercayaan mengajarkan tentang kasih. Kasih menjadi andalan utama setiap agama dan kepercayaan. Kasih ini jimat kita orang beriman. Karena ketika orang mengingkari kasih, yang terjadi justru kegalauan. Ketika mata manusia tertutup rapat karena benci, iri hati, hancurlah yang ditemukan. Pengampunan tidak terjadi dalam kehidupan ini kalau orang mengabaikan kasih kepada sesamanya. Saudara-saudari, Santo Paulus berkata, "Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya." Apa artinya ungkapan ini bagi orang beriman? Artinya kasih itu mesti menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Kasih itu diungkapkan dalam perbuatan nyata seperti rela mengampuni yang bersalah, tidak cemburu, ramah terhadap sesama, memberikan pertolongan kepada yang berkesusahan, dan masih banyak lagi perbuatan baik lainnya. Kalau hal-hal ini terjadi dalam hidup yang nyata, dunia ini menjadi tempat yang aman untuk dihuni. Lingkungan di mana kita hidup dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan. Mari kita mempraktekkan kasih itu dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian hidup kita menjadi lebih bermakna bagi hidup semua orang. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita. Dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.